dari hidup kami. Di kota Madiun terjadilah kebangkitan melalui kami Tuhan. Pakai kami di akhir zaman ini. Sebelum Kau datang dan menjemput kami Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Silakan duduk. Siapa yang bawa Alkitab? Angkat tangan. Cuma 3 orang. Yang lain gimana? Nanti saya bisa ngomong yang enggak di dalam Alkitab. Proyektornya jalan nggak? Nggak jalan. Jadi harus ada yang bisa bacain buat kita semua. Amin. Jadi nggak keliru apa yang keluar dari mulut saya, tapi ada di dalam firman. Setuju? Maaf ya, saya pakai kaos. Udah basah, keringetan. Bener, udah lengket. Apalagi kalau pakai kemeja terus pakai jas, waduh, bisa pingsan saya. Udah jadi khotbah. Maaf ya, boleh ya pakai kaos Israel. 12 suku Israel saya pakai dan 7 roh Abba. Lihat 7. Boleh dikecilin dikit. Saya tadi berdoa, Tuhan mau sampaikan apa di tempat ini. Tuhan mau kita alami perubahan dalam hati kita, pikiran kita. Jadi kelakuan, sifat, dan tindakan harus seperti Yesus. Nanti kalau kita jalan, orang bisa lihat Yesus lagi jalan di Madiun. Kota Madiun kan sebelah. Pokoknya jauh. Kita baru datang dari Jogja, jauh. Pas mau masuk ke sini lebih jauh lagi, dalam. Saya bilang saya pernah kayak Madiun jalannya. Waktu naik motor, saya pernah naik motor. Dari mana? Sampai ke Bandung. Naik motor 150 cc Aerox yang mana? Hampir 10 tahun yang lalu. Masih kuat naik motor. Umur saya tahun ini mau jadi 60 tahun. Saya terima Tuhan Yesus 1998 setelah rusuhan Jakarta dibakar. Itu tahun berbalik dari jalan yang jahat. Itu saya. Dan saya alami perjumpaan sama Kristus. Dan saya dapat kasih Bapa dari surga. Terima kasih. Dosaku dihapus karena darah-Mu. Saya dibersihkan. Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosa. Terima kasih. Itu yang saya alami. Bukan artinya saya nggak bikin salah. Kan jalan masih panjang. Halo? Saya masih jalan, masih hidup. Pertobatan bukan 1998. Setiap hari
itu harus terjadi. Kok nggak ada? Kita harus bertobat setiap hari, bukan sekali 1998. Udah hampir 30 tahun yang lalu. Kalau kita mau terus jalan kebenaran Tuhan, harus ada tobatan dari hati. Matius 5 ayat 8, siapa yang dapat? Tolong baca buat kita semua. Pakai ini ya, mic. Siapa yang dapat duluan? Angkat tangan. 8. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di situ dikatakan berbahagia. Kalau terjemahan saya, berkatilah. Berkatilah, berbahagialah orang yang punya hati yang murni, karena mereka akan melihat Allah. Tujuannya itu, ingat, Tuhan mau kita hidup kudus di akhir zaman. Ini udah akhir zaman. Saya tahu apa yang sudah disampaikan, sudah dilepaskan firman di tempat ini, saya nggak tahu. Saya tahu hanya berapa tahun lagi kita akan dijemput, karena pemerintahan dunia sudah kacau. Betul? Sudah lihat? Pasti kena kantong. Uang pasti kena pajak. Mana pajak udah naik tinggi. Sampai orang-orang yang sudah ditekan. Saya alami, karena saya dari surga datang ke bumi. Kok nggak ada? Kita semua ini dari surga, tapi kita ada di bumi. Bukan kita dari bumi terus ke surga, salah. Makanya kita nggak ikutin pola sistem dunia. Kita nggak ikutin. Kita pakai apa? Dunia pakai uang, kita pakai apa? 100%. Betul, iman. Kalau punya iman, tidak takut hidup di sini, tidak khawatir dengan hidup di sini. 2 orang percaya, yang lain gimana? Sudah alami? Saya dulu dapat gaji setiap bulan. Sekarang saya dapat berkat setiap saat. Mau pilih yang mana? Gaji sebulan atau berkat setiap saat? Kadang-kadang kita bisa beli obat kalau kita sakit tubuh, tapi hanya sebentar, buat supaya kebal, nggak ada rasa sakit, makan obat. Tapi sama Tuhan beda. Sembuhkanlah Tuhan. Lah, saya tidak alami seperti itu. Saya pernah disantet. Saya nggak panggil dokter. Santet nggak bisa beli obat di apotek, tapi didoain. Sini keluar. Tapi kalau saya sakitnya luar biasa sampai keringetan, saya minta suami istri di dalam Tuhan doain. Sampai mereka bilang, apakah saya telepon dokter
supaya dia datang, dia bisa datang. Saya bilang, enggak. Saat mereka doain saya, 30 menit hilang, tidak sakit lagi. Jadi sepanjang hidup di dalam Tuhan, mujizat dan bukti itu setiap hari saya alami. Sudah alami mujizat dan bukti dalam hidup kalian? Angkat tangan. Saya mau lihat. Cuma seberapa? Enggak semua. Harus sudah mulai Tuhan jadi nyata dalam hidup kalian. Kuasa Tuhan harus kita alami. Ada bukti Tuhan ada. Dan orang-orang di luar akan melihat Tuhan ada bersama kalian. Kalau Tuhan tidak ada bukti dalam hidup kalian, gimana jadi saksi yang hidup? Mengerti? Tangkap ini, saudara? Amin. Hatinya murni akan melihat Tuhan. Apalagi artinya? Ayo, yang punya hati yang murni. Saya suka lambang itu, merpati. Lambang merpati itu apa? Salah satu pengertian. Satu burung ini tidak punya filter atau kantong. Buat apa? Menyimpan kotoran dalam tubuhnya. Amin. Burung lain bawa kantong kotoran. Makanya merpati disebut lambang Roh Kudus. Dibilang kudus, dia bisa kotor. Jadi manusia dibersihkan dengan darah Kristus supaya kalian bersih dari kepala sampai ujung kaki, hati bersih, supaya Roh Kudus bisa datang dalam hidupmu. Amin. Saya mau kasih contoh. Boleh Pak berdiri? Bapak juga boleh? Sebentar aja. Dan Pak boleh berdiri di sini? Jadi contoh, madep ke sana. Bapak di tengah. Bapak ini jiwa. Jadi manusia itu 3 dimensi. Yang pertama, ini di dalam Paulus bicara roh, jiwa, tubuh. Tuhan Yesus datang buat selamatkan siapa? Roh manusia. Ini roh manusia diselamatkan. Bahasa Inggrisnya redeemed spirit. Redeemed, ditembus oleh darah Kristus. Tubuh tidak. Yang Tuhan minta, bukan minta, diberitakan. Siapa yang milik Kristus? Enggak semua. Siapa yang milik Kristus? Dia sudah salibkan kedagingan hawa nafsu. Kok nggak ada amin? Baru tahu ya? Nah, makanya Tuhan mau kasih lihat. Tubuh manusia hawa nafsu tidak bisa menerima firman Tuhan karena dosa. Tidak bisa juga melakukan firman Tuhan karena dosa. Tuhan Yesus sudah kasih jalan buat menyalibkan tubuh hawa nafsu. Dia hanya bisa melakukan dosa. Dia hanya bisa lakukan melanggar hukum. Kalau roh manusia terbalik.
dia bisa menerima Tuhan, dia bisa terima firman, dan dia juga bisa melakukannya firman Tuhan. Amin. Jadi kalau setiap kali ada kumpulan seperti ini, jangan bawa dia. Jadi hancur. Iya. Ini contoh. Supaya kalian bisa lihat manusia itu 3 dimensi. Tuhan kasih lihat sama saya. Kenapa orang percaya iman sama tapi rohnya beda? Kok bisa Tuhan? Gimana caranya? Maksudnya apa itu? Iya, ini lihat. Misalnya dia di depan jiwa, mata kanan, roh manusia di belakang. Lihat, kalau tidak disalibkan, dia yang aktif. Yang datang siapa? Selain roh Tuhan. Bisa tebak siapa yang datang? Yang pengaruhi dia? Setan yang datang. Wah, ini makanan buat saya. Saya bisa serang dia, tapi saya nggak bisa serang roh, karena penuh dengan firman Tuhan. Gak bisa, ini nggak ada firman Tuhan. Aku makan dia, KFC, McD, apalagi Wendy's, Burger King, dimakan setan. Apa yang terjadi? Setan tujuannya apa buat manusia? Yohanes 10 ayat 10. Boleh ada yang baca keras-keras supaya kita ngerti semua. Apa selama ini di dunia? Ya dunia ini tubuh manusia. Boleh baca? Siapa yang dapat? Demikianlah bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang akan dapat kelimpahan siapa? Bukan lagi dia yang akan dapat kelimpahan, bukan hawa nafsu. Gak bisa, karena dia juga disebut logika. Dia alirannya logika. Oh, Tuhan mau kasih mobil baru, mau kasih rumah baru, mau kasih karir kerja yang baru. Salah. Orang yang pakai logika hanya punya pikiran hal-hal dunia. Kalau dia roh manusia punya pikiran hal-hal surgawi, tidak bisa dilihat. Tapi iman bekerja. Ini nggak punya iman, maunya ngeluh, bersungut, gosip, jelek-jelekin orang, maunya sakitin orang terus. Itu daging. Kenapa? Nggak disalibkan. Ini lagi terjadi. Ini 2026. Tuhan kasih lihat sama saya nggak minta, nggak tanya. Saya lagi berdoa, puasa, Tuhan kasih lihat. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Sebelum Tuhan mau datang menjemput kita semua, sudah punya hati mengampuni kan? Halo? Di sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, udah mengampuni kan? Kalau nggak bisa nyatu, something wrong with your heart. Kalau kita nggak bisa nyatu karena dia, kita nggak bisa nyatu. Dia hanya bisa melanggar hukum.
Sebenarnya khotbah ini panjang, tapi saya pendekin. Roma 8. Boleh? Roma 8 ayat 5. Supaya kita mengerti maksudnya Tuhan apa ini manusia yang mau dijemput seperti apa. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Selanjutnya boleh Pak, satu ayat lagi. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini sudah tertulis. Ini akan terjadi. Sudah terjadi. Jadi kalian yang alami pergumulan saat ini akan dilepas. Beban yang berat akan dilepas. Karena firman sudah dilepaskan saat ini. God is not a liar. Man. Tuhan tidak bisa bohong, manusia bohong. Manusia gagal, Tuhan tidak bisa gagal. Walaupun itu bisa terjadi, tetap Tuhan adil. Kok nggak ada? Tuhan bisa lakukan apa aja, bisa pakai siapa aja. Saya ini orang dosa. Tuhan bisa pakai orang dosa seperti saya. Jadi nggak ada batas buat Tuhan. Orang jahat bisa dipakai di luar. Buat apa? Kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan. Makanya kita bisa bilang rencana Tuhan akan digenapi, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Seringkali kita mau ambil bagian yang Tuhan akan begini-gini, tapi bukan. Pikiran Tuhan sama pikiran manusia beda, nggak sama. Makanya kita nggak bisa cepat menghakimi, marah, tiba-tiba tersinggung. Itu daging. Kita udah nggak pakai daging lagi. Kalau capek duduk aja Pak. Kalau capek duduk aja. Oh, ini udah duduk aja, pakai sendal. Maaf, Pak. Maaf. Karena jiwa itu nyambung sama daging. Kalian datang pakai baju nggak? Karena jiwa. Nggak telanjang. Kita semua Pak punya jiwa. Yang bisa Tuhan bicara sama rohmu. Tuhan bicara sama rohmu, bukan logika, pikiran. Karena dia tidak mengerti hal-hal dari roh Tuhan. Makanya saya dipisahkan supaya dia mati. Harus mati, nggak bisa dipakai. Kalau di dunia ini dipakai buat bergerak, jalan, naik bis, naik taksi, naik mobil. Tapi dia nggak bisa dipakai buat ibadah, persekutuan, menerima firman, nggak bisa. Ini udah banyak yang terjadi. Maka tidak ada perubahan. Kalau mau perubahan harus disalibkan, itu nomor satu, ya. Supaya kedua punya hati murni. Kalau dia jalan terus, tadi kan ketawa-ketawa, gosip, maunya marah-marah terus, ya kan? Jelek-jelekin orang, tersinggung, iya. Nggak ada gunanya bahwa dia. Kalau datang ke ibadah sama persekutuan dan dalam hidupmu. Nah, Bapak sekarang di belakang. Di belakang dia. Sekarang roh manusia dipakai terus. Yang datang siapa? Roh Kudus yang datang.
dia bisa dengar? Bisa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10, Yohanes 10, 27. Siapa yang dapat? Ayo. Gantian, ibu-ibu. Yang baca. Sudah baca? Sudah? Sudah dapat? Sudah dapat? Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dikatakan Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku akan mendengar suaraku. Ingat ini. Jadi gak ada alasan, oh kita kan gak tahu kapan Tuhan datang. Dia ngomongnya logika. Gak bisa dengar suara Tuhan karena dia gak bisa dengar. Oh, dia bisa. Kalau dia disalibkan, yang muncul dia. Sekarang saya mau tanya, nggak di sini ya, aku lagi ngomong di luar. Nanti yang khotbah siapa? Roh apa yang khotbah? Selain Roh Kudus. What spirit is preaching in your services? If it's not the Spirit of man preaching with the Holy Spirit. Bisa roh-roh yang lain yang khotbah. Kalau nggak disalibkan, dia yang bisa khotbah, tapi nggak ada dampaknya. Amin. Nggak tersinggung kan? Ini cuma ilustrasi. Ilustrasi supaya tangkap. Oh iya Tuhan. Jadi saat kita hidup di bumi ini, kita bisa tahu, oh ini bukan dari Tuhan, ini dari setan, ini dari orang baik, ini orang benar. Seperti itu. Karena kita salibkan. Mau lebih cepat lagi puasa. Kalau mau lebih cepat lagi hidup di dalam Roh, berjalan dalam Roh, dan puasa setiap hari. Enggak dikasih tahu, tapi Tuhan yang bilang puasa. Kita akan dengar Gembala kita, Yesus Kristus. Kita domba-dombanya yang bisa dengar. Bukan dengar gosip, dia nggak mau dengerin gosip. Halo? Dia nggak bisa tersinggung, nggak bisa ada kasih Bapak. Bisa nggak dia ngaku-ngaku jadi Bapak rohani? Bisa. Tapi dia bukan rohani, rohana. Ini sudah terjadi. Kalau you udah roh manusia berjalan, hidup jadi gampang, saudara. Segampangnya itu. Saya juga harus lewatin, tapi saya mau rohku yang berjalan sama Tuhan. Mau gelap, mau ada tekanan, ada masalah, berjalan sama Roh Kudus. Terus sampai saya masuk pintu perjamuan kudus dengan Kristus, aku jadi mempelai yang hidup kudus. Kudus artinya hati yang murni. Itu Tuhan sampaikan sampai hari ini yang saya dapat 2026. Saya nggak tahu diajarin jadi mempelai Kristus kan? Angkat tangan. Halo? Cuma Bapak sendiri yang diajarin jadi mempelai Kristus. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Di hari-hari ini, ya, sudah mau singkat kita dijemput. Kalau hati kita tidak murni, tidak akan dijemput. Artinya apa? Masih banyak kotoran dalam hati, tidak mau lepas. 90%
manusia bahwa tidak mau mengampuni. Yang kedua, gimana caranya mengampuni orang? Nggak tahu. Mau malam ini punya hati yang murni, berubah, mau. Tapi saya mau kasih waspada. Kalau mau berubah, akan rasa sakit. Sakit. Tapi bisa. Dan sampai tujuan Tuhan. Saya percaya kalian yang ada di sini, Tuhan lagi pakai. Dan kalian bertahan dan berjuang terus. Apapun yang ada di depan, terus Tuhan, karena Engkau menyertai hidup saya dan saya bisa melakukan. Kalau saya bisa ubah seperti ini, itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan menyertai hidup saya, supaya saya juga bisa mengampuni orang-orang, supaya saya bisa saling mengasihi orang-orang yang saya tidak kenal. Amin. Gak gampang ikuti Tuhan, itu gak gampang. Hanya orang-orang yang kuat bisa mengikuti Yesus, kuat bertahan, kuat diserang. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari angkat tangan? Bagian yang lain. Bagaimana kita bisa jadi kuat kalau iman itu tidak berkembang? Iman itu hanya berkembang kalau kita baca. Dan Tuhan akan kasih pengalaman dari firman di dalam hidup kalian. Kita bukan baca-baca terus nggak terjadi apa-apa. Kita harus minta, Tuhan, aku mau alami Yohanes 15 ayat 5. Saya mau alami Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Hati murni bisa menghasilkan roh Kristus. 9 roh Kristus. Kita bisa berbuah yang banyak. Kalau punya hati yang murni ya. Kalau masih ada ganjalan, sulit. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Sebelum kita dijemput, kita harus berbuah yang banyak. Kalau kalian keluar dari Kristus, tidak bisa berbuah, tidak punya hati yang murni, tidak bisa menyalibkan. 3 hal ini harus dilakukan di akhir zaman. Apapun yang kita lewati, jangan mundur, jangan lelah, terus berjuang. Tuhan akan kasih jalan keluar. Amin. Jadi hidup saya ini udah lepas ya, maksudnya bukan saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Saya udah mati karena dosa. Waktu saya terima Tuhan Yesus, ya sekarang dia hidup di dalam saya. Gerak, ngomong, lihat, dengar. Bukan milik saya lagi. Jadi artinya apa? Dia yang tanggung jawab hidup saya dan kalian. Kita sudah serahkan total nih Tuhan, hidupku 100%. Bukan 50, bukan 10, 100%. 100% artinya apa? Sudah jual semua. Ngerti nggak ya?
Gaji saya 1 M dulu. Rumah punya kolam renang nggak pernah dipakai. Tapi sekarang saya punya lebih banyak dari Tuhan. Apa itu? Kasih, damai, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, selalu memikirkan orang lain, menguasai diri. Itu artinya aku ada di dalammu dan kamu ada di dalamku. Itu artinya kita akan berbuat banyak asal kita mau mengampuni semua orang. Amin. Gak gampang apa yang kita harus lewatin, tapi bisa. Yesus sudah mengatakan, aku udah lewatin semua di dunia ini. Dihujat, dibuang, ditolak, mau dibunuh, tapi dia lewatin semua dan bisa. Jadi kalau dia bisa, kita juga bisa. Saya juga bisa. Ini buktinya, kesaksian yang hidup. Dari 1998, ini udah 2026. Saya masih bagi firman jadi saksi yang hidup. Saya mau juga kalian alami kuasa Tuhan setiap hari. Iman hidup karena kita lihat kuasa Tuhan dalam hidup kita, bukan cuma baca-baca. Terjadi sesuatu yang di dalam hidup kita, mungkin udah gak ada jalan lagi keluar. Tuhan, aku pasrah, hidupku ada di dalam-Mu. Tuhan jawab, asal kita mau. Amin. Mau saudara? Yang punya pergumulan yang berat, bangkit berdiri. Beban yang berat, pergumulan yang berat, doa belum dijawab, bangkit berdiri. Tuhan mau jawab malam ini. Ya. Nanti saya doa, lepaskan imanmu. Nanti lihat apa yang Tuhan mau lakukan. Lihat aja. Tuhan, saya akan sentuh hati kalian, yaitu Roh Kudus. Bukan saya, Roh Kudus akan sentuh hati kalian. Saya nggak tahu apa yang kalian lagi lewatin. Dari hari Senin sampai hari Minggu, pasti banyak serangan, tekanan, masalah kita harus lewati. Tapi Tuhan ingatkan, aku bersamamu. Tuhan, saya berdoa buat orang-orang yang percaya, yang berdiri, yang punya beban yang berat, Tuhan. Tekanan, apa yang mereka harus lewatin, Tuhan, seperti tidak ada pengharapan. Tuhan, sentuh hati mereka saat ini. Pemulihan terjadi dalam hatinya, pikirannya. Kesembuhan terjadi. Kebangkitan terjadi. Roh kasih turun di atas hidup mereka. Tuhan sudah mulai jalan. Tuhan sudah mulai jalan. Dari belakang sampai ke depan. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia. Itu dia, Bu. Itu dia, Bu. Itu dia. Tuhan mulai jalan. Tuhan sudah mulai jalan hari ini. Itu dia. Kasih Tuhan turun. Roh pemulihan turun. Roh kesembuhan turun. Terus. Tuhan lihat semua apa yang kalian lakukan, dan hanya Dia yang bisa tolong kita. Itu dia Pak. Itu dia, Bu. Itu dia. Tuhan sudah mulai jalan. Terjadi perubahan di dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, tetanggamu, di dalam pekerjaanmu.
Tuhan turun. Yang tadi tidak bisa gerakan, yang kaku, yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Karena di sini ada roh kesembuhan, roh pemulihan, roh kebangkitan, roh pelepasan. Orang-orang yang terikat dari dunia dilepas. Karena beberapa minyak dari surga turun di atasmu. Haleluya. 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 Hati yang hancur disembuhkan. Dalam-dalamnya disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Biar kami alami kuasa Tuhan dan setiap orang yang datang malam ini. Terima kasih. Oh, terima kasih buat malaikat-malakat-Mu yang melayani kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala dan keluarganya di tempat ini. Roh pengertian turun, roh pengetahuan turun. Roh nasihat turun, roh perkasa turun. Haleluya, haleluya. Biar kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terus Tuhan, terus api-Mu bakar kami. Api-Mu bakar kami sampai Tuhan. Dari kepala sampai ujung kaki. Setiap orang yang berdoa malam ini dijawab dengan iman. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah didoakan dijawab malam ini. Pulang dengan berkat Tuhan, dikuatkan, dimampukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu dia karya Roh Kudus turun di tempat ini. Roh Tuhan lagi bekerja di setiap orang yang datang malam ini. Tuhan lagi bekerja. Perubahan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan sudah mulai melakukan sesuatu yang baru malam ini di dalam hidup kalian. Jangan khawatir dengan hidupmu, jangan takut dengan hidupmu. Tuhan tanggung hidupmu. Haleluya. Sedikit lagi Tuhan belum selesai. Sedikit lagi. Berjumpa dengan Aba Bapa. Di kota Romawi. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer up to you sacrifice of praise. You alone are
Let your glory fill this house. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer up to you sacrifice of praise. You alone are worthy. You alone. You deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve holy. You alone worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Terima kasih Bapa, Engkau sudah datang dan hati kami dipulih, disembuh, dibangkitkan, dilepaskan, semua beban diangkat, pergumulan diangkat. Roh Kristus bersama kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu malam ini yang luar biasa. Kami mau terus Tuhan diberkati. Tidak ada sendat-sendat, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kami mendengar firman-Mu malam ini, kami mau menyalipkan hawa nafsu kami. Kami mau terus hati yang murni di dalam hidup kami. Kami mau terus saling mengampuni. Hari ini sampai kami dijemput Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Silakan duduk. Boleh kasih 5 menit ya, 5 menit buat kesaksian. Boleh ikutin saya, Pak Petrus dari Boyolali. Boleh ya, boleh yang tadi disentuh dan nangis-nangis yang luar biasa. Pasti Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidupmu lebih lagi. Boleh Pak? Boleh kesaksian sedikit ya? Jangan malu ya. Sedikit aja. Tadi dapat apa? Ya, nih. Kasih tahu supaya jadi berkat buat orang yang di sini. Tuhan menguatkan dalam setiap kehidupan setiap orang-orang yang takut, yang mencari wajah Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saya percaya bahwa setiap apapun boleh saya hadapi, setiap apapun yang berada di dalam setiap kehidupan saya, Tuhan untuk campur, Tuhan ada di depan saya, Tuhan menguatkan dari Tuhan menguatkan dia di charge. Seperti HP sudah lowbat, nggak di charge, nggak bisa dipakai. Tapi malam ini Tuhan charge. Ibu boleh tepuk tangan tadi, luar biasa. Bulan ketika sakit aku, ya kurang ini kalau bicara sakit, saya senantiasa Tuhan menjawab sendiri. Amin. Sabar saja. Rasa enak sekarang? Enak? Tuhan akan sembuhkan total. Amin. Satu lagi, siapa yang mau bersaksi dari sini?
Ayo. Bu, boleh kasih sini? Puji Tuhan, rasanya damai, terlepas semua beban. Itu yang kami rasakan. Dengar itu? Semua yang ada terkena dilepas. Itu roh apa semua? Roh merdeka. Ibu alami roh merdeka. Saya mau kasih tahu, siapapun yang bagi firman, ada roh merdeka keluar. Yesus mengatakan, firman-Ku, perkataanku yang keluar dari mulutku itu adalah roh dan hidup. Gak mati, saudara. Hidup. Firman itu hidup saat ditabur di hidupmu. Bukan daging ya. Kalau kasih daging mentah kayak tembok. Tapi rohani kasih makan. Makanan rohani. Bukan kasih makan hawa nafsu. Enggak bakalan terjadi apa-apa. Ingat itu saudara. Kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu yang di depan. Roh Kudus pimpin hidupmu, bicara dalam hidupmu, kasih tahu jalan yang kekal, ikuti terus. Rohani di belakang, rohani di depan. Amin. Mau saudara? Nanti lihat, walaupun dunia kacau, lempar serangan dalam hidup kita, tapi kan rohani, entah, nggak tersinggung lagi, entah, nggak gosip lagi, entah. Dia yang kuat, bukan daging. Sekarang kalian ngerti. Saya tinggal jauh 7,5 jam naik pesawat ke sini. Kok bisa datang ke sini? Itu karena Tuhan. Tuhan yang utus saya ke sini. Manusia pikir saya orang yang punya titel dan datang kemana aja. Oh, saya nggak mau ke penjara. Oh, saya nggak mau ke rehab. Saya itu daging yang ngomong. Rohani begini. Tuhan, mau utus saya kemana Tuhan? Surabaya. Harusnya semakin kita baca firman, semakin kita takut dan hormati Tuhan setiap hari. Jalannya harus begini, bukan begini jalannya. Itu lebih dari Tuhan, enggak begitu. Hati-hati jangan main sama Tuhan. Kalian harus tahu, orang-orang yang bagi firman di sini Tuhan diutus. Jangan cemoin dia, jelekin dia, hujat dia, jangan. Roh Kudus ada di dalam orang itu. Tuhan yang utus. Hati-hati. Karena semua dosa, Tuhan Yesus yang ngomong, semua dosa saya datang. Yesus yang bilang. Apapun dosa itu yang sekarang lagi khotbah, oh dosa ini yang lebih parah, dosa ini yang lebih, semua dosa sama. Gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Cuma satu yang Tuhan Yesus tidak bisa, bukan nama, tidak bisa, itu menghujat Roh Kudus. Saya mau tanya, Roh Kudus itu ada di mana? Kalau kita dapat pengertian, kita nggak berani menghakimi dia, bukan celah di dia, dengan konsep orang lain tentang dia, nggak berani. Sekali bikin dosa sama Roh Kudus, tidak ada pengampun.
Masih hidup, masih jalan-jalan, masih bisa kerja. Tapi saat mati selesai. Itu nggak masuk ke penghakiman lagi, udah langsung ke bawah. Makanya saya baca firman semakin takut, nggak berani jelek-jelekin orang, nggak berani. Siapapun orang itu, mau jatuh, bangun, bangkit, saya tidak berani menghakimi dia. Karena apa? Satu, dia punya rencana Tuhan di dalam hidupnya. Banyak yang sadar itu karena tidak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus satu-satunya yang akan kasih tahu kita, jangan sakitin dia. Aku mengasihi dia. Itu Roh Kudus. Kita akan mendengar suara dia. Selama kita mau disalibkan, selama kita mau hati kita diubahkan, kita akan disebut mempelai Kristus. Ingat ya, saudara. Satu apa? Salibkan hawa nafsu. Kedua, hati murni. Ketiga, berbuah yang banyak. Kita nggak di bumi ini nggak lakukan apa-apa. Orang-orang akan lihat, mungkin nggak khotbah, tapi tindakanmu, sifatmu, kelakuanmu, mereka akan lihat. Dan apa yang keluar dari mulut, mereka akan lihat dan mereka akan tahu. Kok ada damai? Aku juga pernah. Gimana? Tuhan Yesus. Kok nggak damai? Mau jadi saksi hidup? Kalau kita seperti dunia, apakah mereka akan lihat beda? Nggak beda. Ini malam ini Tuhan sudah ilustrasikan. Kalian sudah alami ketegangan. Sekarang sudah dikasih kunci-kuncinya gimana kita bisa hidup lancar. Walaupun dunia ini kacau, tapi dalam Tuhan nggak kacau. Nanti Tuhan kirim orang, kasih uang, kasih baju, kasih kerja. Wow, kita belum doa, tapi kita taat dan lakukan firman, berkat lancar. Nggak perlu doain lagi tuh. Selama kita jalan yang lurus sampai ke hidup yang kekal, Tuhan sudah siap. Amin. Saya juga mau. Iya, berat, nggak gampang, tapi bisa. Amin. Anda dan saya bisa. Berapa orang sudah di dalam Tuhan lebih dari 20 tahun? Angkat tangan. Tuh. Kalau masih bisa bertahan, apa itu artinya? Kalian mengasihi dia. Cuma itu. Aku mengasihi Tuhan. Aku mau apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan gak suka, aku juga gak suka. Ajar aku Tuhan, supaya aku jadi sempurna di dalam-Mu. Aku gak sempurna, aku orang dosa, aku bisa bikin salah. Tapi aku mau berjuang sampai tujuannya Tuhan. Orang bisa ngomong jelek-jelekin, mereka bukan Tuhan. Terus jalan dengan suara Dia, hanya suara Dia, jalan terus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan berkembang, berbuah, dan maju. Amin. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih buat undang saya. Ya, di waktu singkat saya dikasih kesempatan berbagi firman, tapi saya percaya ini urusan Tuhan. Percaya. Berikutnya. Amin. Terima kasih Pak.
Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur hamba-Nya dari jauh. Ya, begitu taat dan setia untuk memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kita percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Bukan hanya sampai berfirman dan berbicara, tapi ketika Tuhan sudah berfirman, firman-Nya akan menyembuhkan yang sakit. Firman-Nya akan membebaskan yang terikat. Firman-Nya akan membangun roh kita. Bukan sekedar hanya jasmaninya. Hari ini kita disadarkan agar kita ke depan mengedepankan rohani kita ketimbang jasmani kita. Sehingga jasmani meskipun mengalami aniaya, mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi kita mengerti roh kita di depan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Atas nama GBSDI Gerih Ngawi Pak di sini, Gerih Ngawi, yang mengucapkan terima kasih pada hamba-Nya Bapak Renaldi Iskak yang boleh menjadi berkat buat kita. Hamba-Nya sedang melayani dari Jakarta sampai Semarang, Jogja, dan kita juga menerima bagian berkatnya dan nanti akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya pada Mas Petrus ya yang boleh terkoneksi di teman dekat kami dari Jakarta, sama-sama di sana, dan terima kasih buat kesempatan juga buat Ibu. Ya, kita semua diberikan izin tempat ini jadi berkat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya percaya semua sudah berkati Tuhan, amin. Dan biarlah kita berkenan saat malam hari ini kita juga menopang perjalanan pelayanan dan kesehatan Pak Renaldi Iskak, boleh ya? Mari tersebut mohon izin ya Pak ya, kita juga mendoakan ya Pak ya. Ya, boleh Bapak Ibu boleh angkat tangan kita sama-sama, mengangkat tangan saja. Kita arahkan tangan kita atas hamba-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Engkau hadir, Engkau berfirman, dan Engkau sudah menyembuhkan, Engkau memulihkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Engkau memerdekakan, melepaskan kami ya Tuhan. Dan kami saat malam hari kami mengucap syukur. Sebagai ucapan syukur kami mengangkat tangan kami kepadamu, mengarahkan atas hamba-Mu ya Tuhan, pakai untuk menjadi berkat bagi beberapa kota yang ada. Atas hamba-Mu Bapak Renaldi, Bapak Ishak ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memagari senantiasa di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesertaan, pengurapan dan hikmat pewahyuan daripada-Mu untuk menguatkan jiwa-jiwa di beberapa kota di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih biar anugerah-Mu, kasih-Mu senantiasa menuntun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, untuk kesehatan hamba-Mu dalam perjalanan yang mungkin secara fisik melelahkan, namun kami percaya Roh-Mu sendiri yang akan memimpin Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya roh dalam kehidupan hamba-Mu Pak Iskak ya Tuhan itu sehat, jiwanya sehat, jasmaninya sehat, dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesegaran atas hamba-Mu ini Tuhan. Dari GBSD Gerih ini kami menopang doa sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, Tuhan memberkati pelayanannya berlimpah-limpah, sehingga apa yang disampaikannya itu menyenangkan hatimu, sehingga dari kehidupan hamba-Mu ini juga para tim yang ada, bahkan setiap jemaat-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di perjalanan berikutnya, pelayanan ke Surabaya Tuhan sertai, Tuhan jaga, pagari di dalam kuasa-Mu, jauh dan luputkan daripada segala roh kecelakaan, roh maut, dan segala kuasa kegelapan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Roh Kudus menuntun menyertai hamba-Mu seperti tiang awan dan tiang api menuntun umat pilihan-Mu. Demikian juga Engkau menuntun setiap langkah hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya setiap tempat di mana tempat itu ditabur dengan kebenaran firman, tempat itu bersinar dengan penuh kemuliaan Tuhan. Tempat itu diberkati Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk GBSD Gerih, untuk jemaat Tuhan di Gerih ini Tuhan, akan lahir hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dari Gerih ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang taat kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya keturunan orang benar diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk saat malam hari ini, dan kami persembahkan kepadamu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.